أبكي على شام الهوى بعيون مذروم مناذر وأذوب في ساحاتها بين المساجد. Para harawuh hadirin ingkang kula hormati, adicara salajengipun menika mauidhatul hasanah ingkang badhe dipun aturaken kalian Al-Karim Kyai Haji Agus Robert saking Lokorejo dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kula sumegakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardina was samawatil ula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana sayyidina Muhammad nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa sahbihi hum min ahli tuqa wan najah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashabal fadilah ulama'an al-kurama, segenap para masyayikh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, guru ngaji, para sesepuh, wabil khusus sahibul hajah Bapak Imam Ghazali, sekeluarga yang berbahagia pada malam hari ini. Panjenengan semuanya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Ini kalau sekarang zamannya YouTube biasanya tambahin netizen, netizat, Facebookiyin, Facebookiyat, YouTubiyin, YouTubiyat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini senantiasa mendapatkan hidayah, ma'unah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kalau melihat minuman yang disediakan di depan, ada 3 jenis dan 3 botol. Kalau masing-masing botol ini 10 menit, berarti 10 kali 3, 30 menit. Tapi kalau masing-masing botol 1 jam, berarti 1 kali 3 sama dengan 3 jam. Panjenengan kuat nopo mboten ngaji selama 3 jam? Kuat. Lenggah meriki kuat. Nggih mboten napa-napa jenengan lenggah meriki kula wangsul mawon. Mak esek saabadai kak dinto guna bahasan Montelojo. Insya Allah ikut mazhab yang pertama tadi, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Mari sama-sama kita mengingat salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surah Al-Kahfi ada satu potongan ayat yang Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dunia
dan anak. Ini karena sekarang topiknya adalah akikoh dan walimatul khitan, maka babnya adalah bab menjelaskan mengenai anak-anak. Kata Allah, harta dunia dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Memang orang itu akan terlihat gagah, muncan metu reneh gege, terus Jawi ini napa? Gagah. Kalau dia punya harta dunia, sugih, tapi dia juga punya anak. Punya harta tapi nggak punya anak, susah. Masih bingung, masih terasa kurang gagah. Saya punya teman kenalan kaya luar biasa, tapi mohon maaf Allah tidak segera mengaruniakan anak kepada keluarga ini. Orangnya kaya luar biasa, akhirnya berobat kemana-mana, menemui dokter spesialis kemana-mana, katanya sudah habis ratusan juta, ternyata juga masih belum punya anak. Bahkan ada yang bukan hanya ke dokter spesialis, pijet sana, pijet sini. Kadang kalau kurang mantap juga datang sama dukun sana, dukun sini. Saking pengennya punya, karena terasa kurang gagah kalau enggak punya anak. Maka alhamdulillah kalau panjenengan semua sama Allah diberi kemudahan punya anak. Kan banyak kadang punya anak enggak sengaja. Malah ngandung boleh, orang mereka tak sengaja aja. Mak bener ngandung tak sengaja. Tapi demikian juga punya anak tapi gak punya harta, ya susah juga. Tentu yang paling susah sudah gak punya harta, gak punya anak. Maka betul kata Allah, memang harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Sudah menikah gak punya anak, susah. Tapi tentu lebih susah lagi punya anak belum menikah. Namanya accident, MBA, ada istilahnya MBA katanya dulu, married by accident, menikah karena kecelakaan, andi anak kade burwa kabin. Wah, ini kesesal luar biasa. Mudah-mudahan semua dari kita dan anak cucu kita diselamatkan oleh Allah dari dosa-dosa perzinahan. Amin Allahumma. Memang punya anak itu enggak sulit, tetapi yang menjadi tantangan bagi kita para orang tua ini, bagaimana agar supaya anak kita ini enggak cuma jadi anak yang biasa-biasa saja, tapi kalau bisa menjadi anak yang kita sebut sebagai anak yang solih, solihah, atau kalau dalam bahasanya Al-Quran disebut dengan qurratu a'yun. Sebab kalau kita menelaah ayat-ayat di dalam Al-Quran, memang ada beberapa Allah itu mengindikasikan anak itu enggak selamanya kadang menjadi anak yang baik. Bahkan Allah menyebut inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Ada pasangan-pasangan kita itu, anak-anak kita itu yang justru akan menjadi musuh bagi kita. Dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa awladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu akan menjadi ujian bagimu. Tentu yang kita harapkan adalah model anak sebagaimana doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang menenteramkan mata kita di dunia, tapi juga menenteramkan hati kita di dunia, dan kelak akan menjadi kebanggaan kita di akhirat. Mudah-mudahan anak yang malam hari ini diselamati akikoh dan khitan, serta anak-anak kita semua oleh Allah dijadikan dzurriyyah yang solihin solihat. Amin Allahumma. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya supaya punya anak yang solih.
Ini gimana caranya? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang manusia ini adalah makhluk yang unik. Saking uniknya, selamatan untuk manusia itu enggak selesai-selesai. Panjenengan dulu waktu punya anak, istri panjenengan belum lahir, hamil 4 bulan selamatan. Nggih. Hamil 7 bulan kadang diselamati lagi. Keluar selamatan lagi. Ada yang walimatul akikoh seperti sekarang ini. Nanti khitan, walimatul khitan. Nanti setiap ulang tahun kadang diselamati lagi. Nanti nikah selamatan lagi. Punya anak selamatan lagi. Sampai mati selamatan lagi. Pertanyaannya, kenapa kok manusia ini kok diselamati terus? Karena memang baik buruknya dunia ini diantaranya ditentukan bagaimana sikap dan karakter manusianya. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia ini bisa menentukan bumi yang kita tempati ini akan menjadi tempat yang baik, tempat yang enak, atau tempat yang rusak. Maka manusia penting diselamati. Satu, tentang akikoh. Saya ingin menjelaskan tentang akikoh. Akikoh ini hukumnya sunnah muakkadah menurut para ulama. Berapa jumlah yang harus dipotong kambingnya? Yang masyhur di kalangan masyarakat, kalau laki-laki pinten Pak? Kali. Kalau perempuan setunggal. Itu sebetulnya kalau dalam kitab fikih disebutnya dengan istilah aqallul kamal. Paling sedikitnya sempurna. Kalau laki-laki syatani 2 kambing, kalau perempuan syatun 1 kambing. Ini sebetulnya minimal sempurna. Tapi minimal yang dianggap cukup sebetulnya adalah laki-laki itu cukup nyembelih 1 kambing, itu sudah dianggap cukup. Asalkan jangan karena cerek, asalkan jangan karena medit. Jangan pakai dalil ini karena alasan pelit. Tapi kalau memang betul-betul mampunya hanya nyembelih 1 kambing, itu sudah dianggap cukup walaupun bayinya laki-laki. Ini penting saya jelaskan supaya panjenengan tidak merasa punya anak laki-laki berat karena harus nyembelih 2 kambing. Kalau panjenengan mampu, bagus, dan tidak ada batas maksimal. Nyembelih 3, nyembelih 4, nyembelih 5, boleh. Gak ada batas maksimal. Tetapi aqallul kamal, minimal sempurnanya adalah 2 kambing. Tapi aqallu, yang betul-betul al-aqallu, minimal yang dianggap cukup, sebetulnya 1 kambing sudah dianggap cukup, asalkan alasannya bukan karena pelit, benih karena cerai. Lemun karena cerai tak usah nyari dalil. Tapi mengapa sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai kok jarang dijelaskan kalau kemudian anak laki-laki itu cukup 1 kambing? Iya, karena nanti kalau dijelaskan begitu orang takut pelit, terus kiai ini tak miloh sate, tak miloh berkat, kiai ini kita cukup itu maka 3 terus lagi 2 gini kamu. Batas maksimal nggak ada. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi memang al-ghulam murtahanun bi'aqiqatih. Anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikohnya. Kalau anak sudah kita akikohi, maka anak itu sebetulnya walaupun tanpa tawassul kepada orang tua, kebaikan-kebaikannya bisa nyampe pahalanya kepada kedua orang tua. Di surah Yasin panjenengan hafal semua.
Di antara yang dicatat oleh Allah adalah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu apa? Wa atharahum. Allah itu mencatat amal kebaikan yang sudah kita lakukan dan juga peninggalan-peninggalan kita yang ada di dunia. Di antara peninggalan yang itu akan mengirimkan pahala terus-menerus kepada kita adalah anak yang soleh. Maka ada perkataan amalul walad, amalul walid. Pekerjaannya anak itu akan dianggap seperti pekerjaannya orang tua. Panjenengan nanti di akhirat atau di alam barzah akan sering kaget kalau punya anak yang baik. Dan banyak nanti orang yang kaget. Malaikat niki kula kok gadah ganjaran khatam maca Quran. Lah wong kula niki sak urip-urip enggak pernah khatam Quran. Malaikat jawab, "Iya, Dik, iku terai dudu awakmu. Iku anakmu sing khatam Quran. Ganjarane nyampe ning awakmu." Alhamdulillah. Malaikat niki kok kula gadah ganjaran salat tahajud. Wong kula lek bengi nggih enggak pernah salat tahajud. Nggih tani tapi nggih pipis. Boten wudu, boten salat. Nggih malaikat nggih jawab, "Iya, Dek, potonganmu terai kaya ngono. Potongan enggak pernah salat tahajud. Iki anakmu sing salat tahajud." Gimana senengnya orang tua, Pak? Makanya panjenengan kalau punya anak itu jangan tanggung-tanggung. Saya selalu mengatakan di mana-mana kalau bisa itu lebih dari 2. Kenapa? Agar supaya jumlah orang Islam nggak berkurang. Bapak sama ibunya akan mati. Berapa yang mati? 2. Bapak sama ibu mati. Kalau anaknya 2 berarti nggak nambah. Tetap. Maka kalau pengen nambah ya minimal 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya tapi cek kalau tawa geboy, mengkaro geboy gampang. Si adi dia ini keseber. Punya anak panjenengan 5 misalnya begitu. Orang dulu tuh beda sama sekarang emang, Pak. Orang dulu itu, Pak, punya anak gitu, punya anak 5. Kan punya dalam dia anak 5. Kemudian istrinya hamil lagi. Ketemu hamil kemudian karena periksa ke dukun kalau dulu. Itu bapaknya suaminya senang luar biasa. Alhamdulillah, Dek, awakmu meteng meneh. Berarti aku sik mandi. Itu orang tua dulu senang sama anak. Karena senang sama anak maka Allah juga senang. Karena ridallah fi ridal walidain. Kalau orang tuanya senang maka Allah juga senang. Kalau orang tuanya ridha maka Allah juga ridha. Tapi orang tua sekarang itu memang gak pati senang banyak anak, lebih senang banyak kambing, banyak mobil, banyak sawah. Buktinya mana? Ada perempuan, ada seorang ibu anaknya 5. Setelah itu ternyata dia mens telat, deg-degan mau bilang sama suaminya, "Duh ya apa arep ndoneng bapak iki? Kok telat mens?" Periksa ternyata betul positif. Mau bilang sama suaminya sendiri, ini takutnya luar biasa. "Mas, aku entasan periksa, Mas." "Apa, Dek?" "Anu, Mas, jare bidan aku hamil maneh." Si bapak ngomongnya tuh enak. "Loh, kok iso?" Mak pas kok bisa itu. Ya si agak bisa apa? Mak pas kok iso deh. Kan sampean wis anu deh, ana pil kabeh iku kan dipangan bendina kok iso sik meteng meneh. Anu Mas jare bidan Mas. Keliru ngombene urutane keliru, Dik. Goblok sampean. La ilaha illallah. Anak
Anak belum lahir orang tua sudah nggak senang. Anak belum lahir orang tua sudah nggak ridho. Ini kalau jadi anak nggak mendapatkan ridhonya orang tua, maka Allah juga nggak akan ridho. Ayo sekarang ibu-ibu mau saya doakan Bu, mudah-mudahan banyak anaknya. Jarang yang amin. Coba saya doakan mudah-mudahan banyak sawahnya, amin. Banyak mobilnya, amin. Ngocain benyaan jarang sih amin semakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak, saya cuman cerita betapa senengnya, tapi ya jangan hanya punya banyak anak yang banyak, kualitasnya juga harus dijaga. Punya anak 5, kawin semua, masing-masing punya anak 5 lagi, 5 kali 5 25, 25 masing-masing punya anak lagi, 25 kali 5 125, 25 125 punya anak 55 masing-masing, kali 5 625, semuanya sholat 5 waktu, semuanya ngaji Quran, panjenengan dikubur di alam barzah dikirimi pahala ratusan anak yang membaca Quran, ratusan anak yang sholat malam, ratusan anak yang menjadi orang solih. Gimana senangnya? Semua baca Quran senang, semua sholat senang. Tapi ya sebaliknya, kabeh mendem, kabeh mabuk. Na'udzubillah min iso sagi ya Pak. Maka sama itu juga dicatat sama Allah, dicatat sama Allah. Maka nanti juga banyak orang tua yang kaget, malaikat niki kok wonten dosane mendem. Saya seumur hidup malaikat gak pernah menyentuh yang namanya homer. Apa kata malaikat? Iya Dek, iku dudu awakmu, anakmu Dek istiqomah mendem, istiqomah ngombe homer. Lah kula salah malaikat? Ya salah. Dosa malaikat? Ya dosa. Disiksa malaikat? Ya disiksa. Sakit malaikat? Ya diempet Dek. Neraka kok. Sama seperti itu. Maka kalau anak kita enggak soleh, masya Allah, satu diakikoi. Apa sih akikoh itu sebetulnya? Ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentukkan dalam bentuk syukur kepada sesama manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang enggak bersyukur pada manusia, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nyembelih kambing, dimasak, lalu kemudian panjenengan diberi makan berupa daging-daging dari kambing yang dipotong. Maka sama walimah akikoh seperti ini enggak ada mau idhohnya, enggak apa-apa. Kayak muntada kok bedus tak sah nih kan. Tak asam tidak kok bedusanya. Karena itu memang kemudian esensinya adalah bagaimana kita berterima kasih kepada sesama manusia. Oleh karenanya saya selalu pesan di mana-mana saya pengajian, panjenengan kalau pengen punya anak solih, diantaranya kalau nitipkan anak panjenengan ngaji ke ustadz siapa, ke musholanya siapa, ke pondoknya siapa, panjenengan jangan hanya naruh anak itu, tapi sering-seringlah berterima kasih, sering-seringlah bersyukur. Kata Allah, orang yang bersyukur itu pasti akan Allah tambah kenikmatannya. Bagaimana caranya? Datangi guru-guru ngajinya, datangi kiainya sering-sering. Jangan kayak orang tua sekarang, biasanya kalau ngirim memang betek-nyetek, beda kiai ngitek, tak kok ketemuan pas nyabis kemarin. Luang kole lah jangan. Tak ngitek. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini saya pakai bahasa Indonesia banyak karena saya di Meloko kitabnya pakai Madura terus-terusan. Jadi Jawa kurang begitu pinter. Tak kok salah pas ilok gelap ya sampeyan iki. Tapi panjenengan paham Pak Gi? Engki. Seporan nah, kalau kayak mohon maaf saya atau siapapun yang mungkin ya sudah enak lah, dakwahnya sudah enak,
Ini loh, ustad ngaji, ustad fawaid, nih ustad. Ini mohon dipikirkan. Nah, ya besar kijan koros ya besar. Jangan koros ini. Nyabi saki. Apa sebulan sekali kayak matur nuwun ustad, yuga kula pun jenengan ajari Al-Qur'an. Alhamdulillah sak menika pun saged ngaji, saged salat lawan sae. Matur nuwun ustad, matur nuwun. Yang ibu-ibu datang sama istrinya, jangan sama ustadznya. Sama istrinya. Terima kasih Bu Nyai, terima kasih Bu Ustaz. Ya gitu saja. Ucapkan terima kasih. Ya mun tepak som-som semangka, som-som padi, ya bawa apa? Sedikit sado teng-teng, kresek diisi apa? Kicuk sen beto, Pak. Sen beto. Isi semangka, isi gula atau apa. Atau kalau mau nggak berat, ya nggak usah bawa kayak gitu. Cukup bawa apa tuh yang biasanya enteng di tangan itu loh. Ustaz. Enggak, Ustaz, saya sudah ada keperluan ini. Oh iya, pamitan. Insya Allah jangan lempel, jangan semangat ngurok insya Allah. Kalau ustadznya nggak mau, saya pernah cerita kemana-mana ini. Kalau ustadznya nggak mau disalami, boten usah. Itu cuman acting, iku gayane. Pun jenengan, ojo digatekne wong kono. Pun ustad, niki matur nuwun. Kula pun seneng banget. Dipaksa. Kalau nggak mau, taruh di mejanya, jenengan lari sudah. Yakin jenengan keluar pasti dibuka amplopnya itu. Pasti dibuka amplopnya itu. Kok saya tahu? Pengalaman. Kenapa saya berkata begini? Mohon maaf. Saya hadir ke sini kalau nggak diundang, nggak mungkin bisa pengajian di hadapan panjenengan. Tapi yang 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun, nemenin panjenengan siapa? Ini nih. Kiai-kiai setempat, ustadz setempat, kalau ada kematian, beliau yang ngimami sholat jenazah, beliau yang memimpin tahlil, memimpin bacaan yasin, beliau ini. Udah tak jonceng tak kan, tuh udah jauh gelu orang. Artinya apa? Jasa beliau luar biasa. Cuma kadang sekarang itu sama orang-orang tertutup, hakikat seperti itu tertutup. Ada kiai dari jauh, kiai dari Surabaya, kiai dari Malang, kiai dari Sidoarjo, jauh datang ke sini dihormat luar biasa. Padahal hanya setahun sekali, padahal hanya 3 tahun sekali, padahal hanya 5 tahun sekali. Tapi dihormatnya luar biasa, amplop tebel, berkat paling rajuh. Sementara ustaz setempat, jangan koros ya besaki. Besaki jangan koros. Paham Bapak ya? Man lam yashkurin nas lam yashkurin. Pertama, kedua, kita belajar dari khitan. Apa khitan itu yang bisa kita ambil pelajaran? Pak, saya tanya sama panjenengan. Dipotong dagingnya itu sakit apa enggak, Pak? Diindin sampean ketok ini enggak, Pak? Sakit apa bunten? Sakit. Kenapa panjenengan kok tega? Anak yang kita cintai, anak yang kita sayangi, buah hati kita rela dia sakit seperti itu. Jawabannya, karena kita tahu itu adalah syariat, itu adalah ketetapan, itu adalah perintahnya Allah dan Rasulullah. Bener Pak Ki? Kita rela anak kita sakit dipotong dagingnya. Kita rela anak kita sakit dihilangkan sebagian anggota tubuhnya. Karena kita tahu ini perintahnya Allah. Maka teruslah menjadi orang tua yang konsisten seperti itu. Biarkan anak kita sakit kalau memang urusannya dengan syariatnya Allah.
Biarkan anak kita menangis kalau urusannya adalah dengan aturan agama. Tapi orang tua kita sekarang, orang-orang tua sekarang ini Masya Allah, karobok sonat setege. Biasanya bab-bab yang lain tak tege. Coba panjenengan kadang sering apa tidak ngaku saja, anak panjenengan baru tidur, tapi waktu sholat sudah mau habis, diurungi deh. Bi sambian ejagain apa etorot? Etorot apa ejagain? Biasa neng tuh nih kocak lah neser diurungi deh. Bener, diurungi deh neser. Ini masalah agama. Maka panjenengan saya titip bab sholat ini sangat penting. Sampai-sampai dalam syarat Islam anak usia 7 tahun harus diajarkan sholat. Usia 10 tahun dia kalau nggak sholat boleh orang tuanya memukulnya. Dari pentingnya sholat. Maka saya titip sama panjenengan supaya tertanam dalam otak anak. Kalau panjenengan bangunin anak itu, bangunkan untuk sholat, Bu, bangunkan untuk sholat. Misal orang tua kita sekarang banyak yang salah, Pak, nyegain anak, ayo tangi, sing ape sekolah, ayo tangi, sing ape mangan, ayo tangi, adus. Akhirnya yang tertanam di otak mereka apa? Sekolah yang penting, adus yang penting, mangan yang penting. Kalau bangunin anak, Pak, obe modern semakin, tangi, sholat, tangi, sholat, subuh begitu, zuhur begitu, asar begitu, sehingga anak itu dalam alam bawah sadar mereka, ketika mereka masih belum bangun, telinga mereka mendengar sholat. Tapi kita jarang melakukan itu. Kita rela anak kita tak abejeng sebu, rela, tapi kita khawatir kalau anak kita terlambat masuk sekolah. Betul? Setengah 7, wah bingung sudah, tangi. Apa sekolah? Wis jam 7 iki. Ayo ndang tangi, ndang adus. Kenapa enggak dari tadi lebih awal dibangunkan? Apakah sekolah lebih penting daripada sholat? Sama sekali tidak. Anak panjenengan enggak akan ditanya kelak di akhirat, kamu pinter apa bodoh? Enggak bakal ditanya. Tapi yang ditanya adalah bagaimana sholatmu? Bagaimana sholatmu? Malah mohon maaf Pak, panjenengan harus menerima takdir. Memang potongan anak itu enggak sama. Ada yang punya kecerdasan, ada yang kadang memang agak enggak pinter alias bodoh. Itu memang pemberian dari Allah, panjenengan harus sama-sama ridho. Punya anak pinter, alhamdulillah syukuri. Punya anak enggak pati pinter, enggak ada masalah. Wong kadang malah yang enggak pati pinter yang ngurumat kita kok. Yang pinter, kerja di Jakarta, kerja di Surabaya, kerja di Malang, kerja di Jember karena pinter. Nah yang bodoh karena kerja di mana-mana enggak keterima. Akhirnya nungguin reng tuan lah. Pas ngucak sambian alhamdulillah, area bersih budur alhamdulillah. Tak kabi ocol. Sudah syukuri saja. Yang penting jangan pernah meninggalkan apa? Ini penting sekali. Kedua, saya sering menjelaskan ini masalah khitan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari khitan itu? Ini bab sodakoh, bab derma kepada orang lain. Pak, panjenengan dulu, panjenengan sunat juga, di khitan panjenengan ya. Coba yang belum khitan angkat tangan mumpung sepi sekarang. Pak, barangnya panjenengan, ibu-ibu boleh jawab juga. Barangnya panjenengan itu gimana gini Pak cek repsa bentar. Mana panjenengan gini Pak? Dipotong. Karena menuruti syariat Allah, syariatnya Rasulullah. Ketok, buang. Yang tersisa itu seakareh yang tersisa tambah kecil apa tambah besar? Tambah ciut nopo tambah gede? Nggih Bu, jen rajen apa jen kene Bu? Can Bu ibu nakoken ya itu.
Maksudnya bagaimana? Mana kosomalun min sodaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. As-sodaqah la tazidul mal illa kasrah. Sodaqah itu tidak akan menambah harta kecuali semakin menumpuk, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Contohnya apa? Khitan. Jenengan potong, buang sebagian, yang tersisa semestinya tambah kecil, tapi ternyata sama Allah diperbesar, diperbesar, diperbesar. Betul? Tapi kalau saya cerita begini, empon cek ketok kole semakin tak iku gengku kemarin pasang. Kata kiai ini kalau pengen tambah besar dipotong dulu lagi. Elang semakin jaga-jaga. Itu dulu waktu kecil. Maka di antara amaliyah para salafus sholih adalah, ini pesan juga buat Pak Imam, untuk menciptakan dan mencetak anak yang soleh itu, kalau kita bersedekah niatkan untuk kesolihan anak kita. Niatkan. Bersedekah apa? Niatkan, minta sama Allah, ya Allah, melalui wasilah sedekah ini jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan putri saya putri yang solihah. Melalui wasilah sedekah ini jadikan ilmu anak saya ilmu yang barokah, jadikan ilmu anak saya ilmu yang bermanfaat. Kan ada cerita yang masyhur, ada kiai namanya Kiai Haji Mustafa Bisri, punya abah namanya dulu Bisri Mustafa, punya abah lagi namanya Mustafa. Jadi Pak Mustafa punya anak Bisri, punya anak Mustafa. Nah, Pak Mustafa yang pertama ini bukan kiai, dia pedagang. Dia ini sebetulnya orang yang ya bekerja biasalah, bukan kiai. Kok bisa punya anak alim? Kok bisa punya anak seperti Kiai Bisri Mustafa, abah dari Kiai Mustafa Bisri? Wakilah beliau ini ketika mengantarkan anaknya mondok, beliau matur sama kiainya, Kiai, mulai saat ini anak saya pasrahkan kepada panjenengan. Saya akan bekerja keras. Kalau saya dapat berapapun dari hasil pekerjaan saya, setengahnya untuk kepentingan keluarga saya, setengahnya saya berikan untuk kepentingan anak saya kepada pondok pesantren. Jadi mun oleh PC 1.500.000 untuk keluarganya, 500.000 diberikan untuk kepentingan pondok, untuk usaha punya anak yang solih dan alim. Munreng kantor pas dia nikah, panika dapat 10 ton, tak usahnya abingnya 5 ton atau lagi ke Meloko. Gegek kiai nane lekas detin Allah pesantren men peduk. Itu ikhtiar kita, itu ikhtiar kita. Tapi yang tidak kalah penting adalah ini yang paling akhir. Ini kebiasaan kalau di mana-mana pengajian itu memang dibuat pajangan saja, minum nggak sempat loh. Saya bawa pulang aja habis ini. Yang paling penting adalah apa? Namanya anak itu adalah peniru ulung. Anak itu kaset kosong, dia perekam yang terbaik. Apa yang dia lihat akan direkam di otaknya, apa yang dia dengar dia akan simpan dalam memori kepalanya. Maka ma fil aba fil abna, bagaimana orang tuanya anaknya pun begitu. Kata pepatah, ma fil aba fil abna, bagaimana orang tuanya anaknya akan begitu. Maka panjenengan jangan bersusah payah pengen punya anak soleh kalau panjenengan sendiri enggak bersusah payah untuk menjadi orang yang soleh. Kekurangan kita adalah pengen punya anak soleh, pengen punya putri solihah, tapi diri sendiri kurang berusaha untuk menjadi orang yang solih. Ma fil aba fil abna. Kata pepatah Indonesia, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Bagaimana potongan orang tuanya, maka anaknya akan dia. Panjenengan kalau pengen anaknya cinta Al-Quran, nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Jangan sampai rumahmu kosong dari bacaan Al-Quran. Panjenengan kalau pengen punya anak, sholatnya istiqomah,
sempatkanlah sholat juga di rumah panjenengan. Karena anak itu peniru luar biasa, peniru ulung. Dia akan copy paste kata anak sekarang. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Maka contoh yang paling utama adalah orang tuanya. Jangan berharap anak panjenengan menjadi anak yang penyabar kalau panjenengan setiap hari atokar laki bini. Kadang saya tuh mikir juga salah juga sama anak. Kadang kita tuh ngajak mana, hei, sing sabar awakmu iki, ojo ngamukan, malain sabar kalau cara ngamuk. Nyuruh anak kita sabar tapi kita sendiri nggak sabar. Maka kalau kita biasa meninggikan suara, jangan juga kaget kalau anak juga terbiasa meninggikan suara. Tapi jangan kalah sama anak. Mohon maaf, saya cerita kemarin waktu ke rumah, saya cerita saya nggak cocok dengan teori parenting modern. Kata teori parenting modern sekarang, orang tua itu nggak boleh berkata jangan coba. Anak jangan dikatakan jangan, nanti otaknya nggak berkembang. Saya nggak cocok. Mengapa saya nggak cocok? Karena faktanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Allah dan Rasulullah seringkali menggunakan kata-kata jangan. La tusyrik billah, jangan engkau syirik dengan Allah. Jangan begini, jangan begitu. Kalau hal yang memang betul-betul salah, nggak kita larang, terus akibat anak itu. Terus sakit. Jadi saya kurang cocok dengan parenting modern yang katanya nggak boleh berkata jangan sama anak. Pun sampai mabuk terus sakit jangan sambian abah. Maka monggo kita sama-sama ikhtiar zahiran wa batinan. Ikhtiar zahir tadi diberi contoh, dingajikan, dimondokkan, disekolahkan, diberi pahala berupa pahala sedekah. Tapi ikhtiar batin ini yang paling hebat, yaitu ikhtiar didoakan. Ada salah seorang ulama, saya nggak mau sebut namanya lah biar nggak ngerasani ulama ini. Beliau salah seorang tokoh sufi luar biasa, ulama besar. Ternyata mohon maaf punya anak yang hobinya minum minuman keras. Tapi beliau nggak pernah berhenti sedikit pun mendoakan anaknya. Ternyata sampai beliau meninggal si anak tetap meminum minuman keras. Tapi ternyata setelah itu Allah merubah hatinya anak ini. Sepeninggal bapaknya sekian tahun, si anak bertaubat. Lalu kemudian dia menjadi orang yang hebat, dia menjadi ulama, dia menjadi wali, dia menjadi kekasihnya Allah. Maka jangan pernah berpikir doanya panjenengan bapak dan ibu tidak terkabul. Walaupun mungkin panjenengan mati, anak masih belum berubah. Kalau Allah sudah berniat untuk merubah hatinya, maka akan mudah bagi Allah merubah hatinya kapanpun saja sekian tahun berikutnya. Jangan pernah berpikir gak ono gunane aku ndonga, anakku pancet meler. Ada manfaatnya, ada tetap gunanya, walaupun mungkin panjenengan tidak menyaksikan secara langsung. Maka ikhtiar zahir, ikhtiar batin harus kita lakukan. Game pun lek kurang nggih ngundang malih, kula nggih cedhek mriki gampang. Atau kalau enggak ini Ustaz sering gantian nanti ceramah juga bisa. Terima kasih semuanya kepada panjenengan semua, kepada Pak Imam Ghazali semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat dan pengingat buat diri saya sendiri dan menjadi ilmu yang manfaat buat panjenengan semua. Monggo doa. Kita akhiri acara pada malam hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat.
اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والتقى والخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشرك والفجور والضير اللهم اجعلنا وإياهم يا الله من العلماء الأتقياء ومن الأغنياء الأسخياء المحبوبين عند أهل الأرض والسماء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا خيرا وبرهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته